sebuah drama. Drama ini diangkat dari sebuah cerita rakyat atau legenda dari Minangkabau yang berjudul Sabainan Alwi. Cerita ini berasal dari Padang Tarok, Sumatera Barat, dan menceritakan tentang sesosok anak gadis Minangkabau yang berhati lembut dan pemberani. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan para pemeran serta karakter yang diperankan. Halo semua, saya Fitria sebagai Sabainan Alwi. Halo semua, saya Aldian sebagai Rajo Babandia. Halo semuanya, saya Zora sebagai Sadun. Halo, perkenalkan nama saya Ismail Kalwan dan saya di sini sebagai Rajunan Panjang. Perkenalkan saya Habab sebagai Datu Kaleng. Perkenalkan saya Rika Irani sebagai Jumlah. Perkenalkan, saya Arta, saya Aira sebagai prajurit. Selamat menyaksikan. Di suatu nagari di Minangkabau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sabainan Alwi. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sifatnya yang lembut, berbakti kepada orang tua, dan pemberani. Ayahnya, Raja Babandia, adalah seorang pemimpin yang dihormati di nagari itu. Keluarga mereka hidup damai dan bahagia, meskipun Raja Babandia seringkali harus pergi untuk urusan negara. Karena kecantikannya dan hatinya yang baik hati, banyak orang yang telah menaruh hati pada Sabai. Salah satunya adalah Raja Nan Panjang. Raja Nan Panjang telah lama menaruh hati pada Sabai dan kini ia hendak menyampaikan pinangannya untuk Sabainan Alwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Raja dan Datuk sedang berbincang di ruang tamu. Lalu Jamila si asisten raja masuk sambil membawakan teh. Mau juga dong Jamila. Lucu banget. Pujo di kita maupun Ibu. Ada hal yang ingin Ambo sampaikan. Ambo sudah lama menaruh hati kepada Rajo Babandia yang bernama Sabai. Ambo pikir sudah saatnya Ambo melunaknya. Jadi Ambo utus seseorang untuk pergi ke rumah Rajo Babandia untuk menghantar sirip pinang Sabai. Kalau itu yang Tuhan pikirkan, Ambo akan coba temui Rajo Babandia. Baik, Dato', terima kasih. Datuk Kalek dan asisten raja pergi ke rumah Raja Babandia untuk menyampaikan sirip pinangan Sabai dari Raja Nan Panjang. Sesampainya di rumah Raja Babandia, Datuk Kalek menutup pintu. Assalamualaikum. Udah, ada tamu kayaknya. Coba lihat dulu deh. Sadun mau ke belakang dulu ya. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah dari Rajo Babandia? Iya tuh. Perkenalkan, saya Dato' Kaleng. Oh ya, masuk tuh. Mohon maaf, Rajo. Kedatangan kami ke sini sebenarnya disampaikan kepada Rajo. Dato' sampaikanlah apa yang Dato' sampaikan. Sebenarnya Ambo diutus oleh Raja Nan Panjang untuk mengatakan pinangannya untuk Sabai dan Alwi, anaknya Sadun Sabai. Raja Nan Panjang kata Datuk. Yang jadi setahu Ambo, beliau seumuran dengan ayah Sabai. Mana mungkin beliau menikah dengan Sabai? Ini saja Dato'. Sekarang Dato' menuju ke Ambo. Udah mau nikah apa lagi? Sudah jelas, Ambo tidak setuju. Orang-orang juga tahu siapa Raja Nan Panjang. Orang yang sombong, suka menganiaya masyarakat kecil kayak kita. Ini saja Datuk. Tolong Datuk sampaikan maaf kali ke Raja Nan Panjang. Kami tidak setuju dengan pinangan itu. Tolong dari cara lain sekali. Ayo lo Aldian. Ayo lo Iya, Aldian sih. Ambo merasa mereka sama Raja Nan Panjang. Besok Ambo temui Raja Nan Panjang langsung. Kalian silaturahmi dengan beliau. Jadi untuk pinangannya di rumah. Iya. Baik Rajo, kalau seperti itu kami akan
sampaikan kepada Raja dan Panjang untuk itu. Untuk itu kami pamit. Harinya, Sabai sedang menyiapkan kopi untuk Raja Babandia. Lalu dia tidak sengaja mendengar percakapan kedua orang tuanya. Pokoknya, Ambo tidak setuju Sabai menikah dengan Raja Nampanjang. Ingat udah, siapa Raja Nampanjang itu? Orang kaya sombong, pemimpin masyarakat kecil. Iya. Ya Sagun, udah paham. Lucu. Ya, Udah banget. Dan tahu bagaimana dia pagi. Sekarang dia udah jadi raja di kampung Sagun. Nggak apa-apa kalau Ambo nggak punya menantu kaya, nggak punya menantu raja. Nggak apa-apa kalau menantu Ambo bukan dari orang terpandang. Asalkan beliau orang yang bijaksana dan hati mulia untuk Sabai. Dengan Sagun, udah paham. Besok, Ya ampun, lucu banget sih. beliau bisa menembak. Saja sebagiannya. Raja dan Panjang marah dengan berita yang disampaikan oleh Datuk Kala bahwa pinangannya ditolak. Raja Babandiang menolak pinang Ambo. Apa dia nggak tahu siapa Ambo nih? Ambo nih Raja nan Panjang yang mungkin dan Ambo bisa tolak. Sampaikan ke Raja Babandiang, Ambo tunggu di ladang Pamautan. Baik Tuan. Jamila, oh Jamila, Jamila. tolong panggilkan prajurit untuk menghadap Ambo sekarang. Baik, Tuan. Uni dipanggil Tuan buat ke rumah. Hah, ada apa? Gak tahu deh Uni, ayo cepet. Asik, ada apa kami? Ambo akan berjumpa dengan Raja Babandiang di ladang Pamautan. Kalian harus membantu Ambo untuk memenangkan pertarungan nanti. Kalau begitu, Tuan tidak perlu khawatir. Keinginan Tuan akan kami kabulkan dan perintah Tuan akan kami lakukan. Malam harinya, Raja Babandiang sedang berbicara dengan Sabai. Sabar. Iya ya. Ayo tadi. Iya kak, Sabar sakit. Udah ya. Tadi malam sampai termimpi. Ayam kinatan raso mati. Kabel badan raso hilang. Sejak dilihat raso rapat. Pembuangan padi raso kakak. Apa akan terjadi ya? Sabar terus masih. Sini, biar jelasin. Ya Allah. Ayam kinatan Rasulullah mati, artinya adikmu mau dipinang orang. Lalu kabau gadang Rasulullah hilang, artinya ternak kita akan berkembang. Selanjutnya ada junjungan Syria Rasulullah Raba, artinya Syria akan menjalar. Lalu yang terakhir membuang padi Rasulullah kakak, artinya kita bakalan panen. Sampai nggak usah cemas, bukan cuma bunga tidur. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Semoga nggak terjadi apa-apa. Baik, janganlah kau menjadi gadis bagus. Janganlah kau menjadi gadis suaminya dan menghilir mudik, tak tahu apa yang dijemputnya, kehilir, tak tahu apa yang dibawa. Nah, gadis berpusaka, kemudian sembawaan ayah, kehilir sembawaan ibu. Kehilir, tahu apa yang dijemputnya, kemudian pun tahu apa yang dibawanya. Jadi sampai pegang nasihat saya ini ya. Gitu, ya begitu ya. Untuk memenuhi panggilan dari Raja Nampanjang di ladang Pamautan. Raja Nampanjang strategi Misal Ambo kalah dalam pertarungan nanti, tolong selamatkan Ambo. Siap, Tuan. Tuan, itu Raja sudah datang. Raja sudah datang, Tuan. Cepat. Datuk Kala dan para prajuritnya pun bersembunyi. Kini Raja Babandiang berdiri berhadapan dengan Raja Nampanjang. Berani juga, Ambo datang menemui Ambo. Kenapa harus begini aku? Ambo pikir pertemuan kita di sini untuk berbincang secara baik-baik. Sudah jelas kan?
Angku sudah menolak pinang Ambo. Ambo ini rajonan panjang, tidak mungkin permintaan Ambo bisa ditolak. Coba dengar dulu Bu, Sabainan Alwi belum siap berumah tangga. Umurnya belum setahun jagung, darahnya belum setumpuk pinang. Jadi mohon mengertilah dengan hal itu. Alah, sudah lelah telinga Ambo mendengarnya. Sekarang, terima ini. Wahai raja dan panjang, menurut Ambo musuh pantang dicari. Tapi jika sudah bertemu, pantang dielakkan. Pertarungan sengit antar keduanya pun terjadi. Namun saat Raja Begadang berhasil membuat Raja dan Panjang tertumpur di tanah, para prajurit karena kekalan bertempur dari sementara. Hal ini tentu membuat Raja Begadang kalah juga. Saat Raja lengah, salah satu prajuritnya dengan cepat menikam mereka ke belakang. Jamila, ada apa? Kenapa lari-lari? Raja Babadiang terluka di dalam kebutuhan. Ayo cepat! Sabai segera berlari mengikuti Jamila menuju padang pemakaman. Saat ini, beberapa hari kemudian, saat hendak menuju ladang di tengah perjalanan, Sabai bertemu dengan Raja Panjang beserta para prajuritnya. Akhirnya kita berjumpa tanpa harus membuat janji. Inilah takdir kita dipertemukan, Sabai. Hei Tuan Rajonan Panjang, berani sekali ya kau datang ke kampung ini. Tega Tuan membunuh ayah kandungku yang tidak punya salah apa-apa kepada Tuan. Di mana letak hati dan pemikiran Tuan? Janganlah engkau terburu-buru, Sabai. Mari kita selesaikan secara baik-baik. Tidak usah Tuan bermanis mulut di depan saya. Saya sudah tahu semuanya. Biar Tuhan yang membalas semua perbuatan Tuan. Dasar tidak tahu diri. Kaulah yang membuat ayahmu sendiri meninggal. Itu semua karena tingkah lakumu. Dan juga mereka sudah menolak Pinang Ambo. Marilah, Sabai. Sabai segera menangis tangan yang kedua prajurit raja yang melihat itu segera mengeluarkan pedang dan ikut menyerang Sabai. Namun Sabai dengan gesit melumpuhkan keduanya serta merebut pedang dari tangan prajurit tersebut dan mengarahkan ujung pedang yang tajam tersebut ke Raja dan Panjang. Jangan pernah sekali-kali kau datang ke kampung ini dan ganggu hidupku lagi.